yang ini. Bentar. Jadi ya karena masih riuh nih. Tadi hari ini aja saya harus ketemu dengan penabrak karena dia mau jenguk istri saya di rumah. Saya harus nemenin tadi itu ke rumah sakit ngambil hasil ronsen. Jadi toko ini buka tutup terus. Ya kita gitulah gambarannya ya. Oke, saya sampaikan firman Tuhan ini ya. Temanya itu ayat yang sulit untuk dipahami. Salah satu ayat yang sulit saya pahami ini adalah Matius 25 ayat 29. Jadi berapa bulan yang lalu saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan ini di VOW ya, Voice of Worship Surabaya. Dan waktu saya sebentar ya, harus saya pakai dua laptop kan ini pakai sebentar. Jadi waktu saya diminta itu saya terus terang agak bingung. Kenapa? Karena apa yang harus saya sampaikan karena saya sendiri belum mengerti gitu. Apa maksud ayat ini? Dan saya udah bertahun-tahun ya mencoba memahami ayat ini, tapi sampai saat berapa bulan yang lalu saya diminta menyampaikan tema itu, saya belum dapat maksudnya apa ya. Karena ayat ini sulit dipahami. Kenapa sulitnya? Karena ayat ini kan berkata gini ya, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, yang membingungkan kan, yang mempunyai apa maksudnya gitu. Terus terus tidak mempunyai apa yang menyebabkan dia berkelimpahan atau dia diambil daripadanya. Jadi ada kata yang hilang gitu dari ayat ini yang membuat kita bingung. Apa ini ya? Mempunyai apa atau tidak mempunyai apa sih? Nah, itu yang membuat sulit untuk kita pahami. Mungkin banyak teman-teman mengalami hal yang sama seperti yang saya alami. Nah, tapi karena saya udah ditugaskan, ya cobalah saya merenungkan firman Tuhan inilah lebih dalam. Dan puji Tuhannya akhirnya Tuhan bukakan. Bahkan banyak kebenaran yang Tuhan bukakan lewat ayat ini gitu ya. Nah, ayat Matius 25 ayat 29 ini tercatat beberapa kali ya pada ayat-ayat lain ya. Itu tercatat, saya coba sebutkan ya, nanti teman-teman bisa buka-buka beberapa kali mungkin di layar. Berharap Kinkiam juga udah bisa versi-versi bahasa Inggrisnya ya, karena penting itu supaya bisa lebih mengerti ya. Jadi tercatat di beberapa ayat yang lain. Itu di Matius 13 ayat 12, terus di Markus 4 ayat 25, di Lukas 8 ayat 18, dan di Lukas 19 ayat 26. Jadi ada 5 ayat yang bicara yang sama. Nah, kebenaran yang Tuhan bukakan kepada saya setelah saya mencoba membuka ayat-ayat firman Tuhan di atas dari berbagai versi bahasa Inggris. Jadi biasanya acuan saya kalau untuk mendalami suatu kebenaran firman Tuhan itu, acuan saya biasanya ada 3 versi bahasa Inggris untuk memahami ayat itu. Yaitu biasanya NIV, New International Version, atau NKJV, New King James Version, dan KJV ya, King James Version. Biasanya tiga versi itu yang saya gunakan untuk mendalami firman Tuhan. Kenapa saya gunakan 3 itu? Karena setahu saya ketiga versi Alkitab inilah yang paling sesuai dengan Alkitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tetapi pada saat saya coba mempelajari ayat-ayat di atas berdasarkan 3 versi itu ya, NIV, New King James Version, dan King James Version, saya tetap tidak mendapatkan kebenaran. Jadi akhirnya saya melakukan hal yang tidak biasa. Ya, jadi kalau saya gambarkan seperti perempuan
yang mengalami 12 tahun pendarahan, yang nekat menjamah jumbai Tuhan Yesus supaya dia sembuh. Mungkin itu yang saya lakukan. Saya melakukan hal yang keluar jalur, yang tidak biasa yang saya lakukan, yaitu dengan membuka versi Alkitab yang lain di luar yang 3 tadi, supaya saya bisa mendapatkan kebenaran. Dan setahu saya, kalau saya ingin memahami kebenaran firman Tuhan lebih mudah, itu adalah dengan membaca firman Tuhan versi BIS, ya, bahasa Indonesia sehari-hari. Saya coba itu, ya, tapi tetap belum dapat apa-apa. Akhirnya, ya ini ke versi yang berbeda benar. Akhirnya saya dapatkan ada 3 versi bahasa Inggris yang membukakan kebenaran itu, yaitu versi New Living Translation, NLT, ya, disingkatnya. Yang kedua adalah New Life Version, NLV, dengan satu lagi The Living Bible, TLB, ya. Jadi akhirnya dibukalah kebenaran oleh Tuhan pada saat saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dari 3 versi tadi. Nah, mari kita ya coba ya, saya akan bahas satu-satu, tidak akan lama, seolah-olah banyak ya ayatnya, tapi sebenarnya diulang-ulang karena berbagai versi. Nah, dari 5 ayat yang tadi saya sudah sampaikan yang bicara tentang hal yang sama dengan Matius 25 ayat 29 ini, saya bagi menjadi 2 bagian besar, yaitu Matius 25 ayat 29 digabungkan dengan Lukas 19 ayat 26. Kenapa ini digabungkan? Karena kedua ayat ini bicara yang mirip, yaitu yang satu tentang talenta, yang satu lagi tentang mina. Jadi sama-sama bicara mata uang. Lalu kedua ayat itu juga sama-sama bicara tentang 3 orang yang mendapatkan uang itu. Sama-sama juga bicara tentang 3 orang yang berhasil dan tidak berhasil melipat gandakan uangnya. Ada yang 10, ada yang 5, ada yang 0 gitu ya hasilnya. Nah, sedangkan 3 ayat yang lainnya digabungkan di kelompok yang kedua, ya. Supaya nggak bingung, 3 ayat yang lain itu artinya Matius 13 ayat 12, Markus 4 ayat 25, dan Lukas 8 ayat 18. Itu digabungkan di kelompok yang kedua. Salah satu yang menjadi penyebab kenapa ketiga ayat ini bisa digabungkan, karena ketiganya berbicara tentang rahasia yang akan tersingkap. Dan hal ini sama sekali tidak ditulis di kelompok yang kedua yang di Matius 25 ayat 29 maupun Lukas 19 ayat 26. Ya. Oke, kita bahas ya. Apa sih kebenaran yang Tuhan bukakan kepada saya, dan berharap ini menjadi berkat buat teman-teman melalui kebenaran yang saya dapatkan. Mari kita mulai dari Matius 25 ayat 29, tapi ini versi NLT, ya. New Living Translation, ya, kalau tidak salah tadi, ya. Nah, di dalam ada versi bahasa Inggrisnya, nggak ada ya? Kalau ditayangkan. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, saya akan bacakan. Matius 25 ayat 29 LLT. Ah, ini ya. Oke, thank you. Saya bacakan ya, teman-teman udah baca-baca. To those who use well what they are given, even more will be given, and they will have an abundance. But from those who do nothing, even what little they have will be taken away. Jadi jelas ya, dibandingkan tadi yang kita bahasa versi bahasa Indonesia, di sini lebih membukakan satu kebenaran yang saya dapatkan. Jadi kata kuncinya untuk mendapatkan kelimpahan adalah use well what they are given. Pergunakan, kembangkan sebaik-baiknya talenta yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan mengalami abundance, kelimpahan. Itu kata kuncinya. Jangan do nothing, karena di situ dikatakan bagi yang tidak melakukan apa-apa, nggak dapat apa-apa, maka diambil talentanya. Jadi jangan do nothing, jangan mengabaikan, jangan membiarkan talenta kita. Ya, jangan seperti yang dikasih 1 talenta dikuburkan. Itu akan diambil. Karena kalau mengabaikan maka talenta itu akan diambil,
Dan untuk hamba yang mampu untuk mengembangkan talentanya, dipuji Tuhan sebagai hamba yang baik dan setia. Tetapi buat yang tidak mengembangkannya, disebut hamba yang jahat dan malas. Jadi jangan malas kita mengembangkan talenta kita. Semaksimal mungkin kita harus kembangkan talenta kita. Firman Tuhan katakan ya, di Amsal 18 ayat 9. Amsal 18 ayat 9. Coba kita ini bisa lihat di layar. Amsal 18 ayat yang 9. Saya bacakan dulu ya, sementara ya di layar dicoba. Nah ini, orang yang bermalas-malasan, sebentar. Orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Jadi pemalas itu saudaranya si perusak. Siapa perusak itu? Ya iblis. Jadi kalau kita malas, kita itu jadi saudaranya iblis. Nggak mau dong. Makanya dikatakan Tuhan tadi menyebut hamba yang tidak mengembangkan talenta itu dikatakan bukan hanya hamba yang malas, tetapi hamba yang jahat dan malas. Karena malas itu tipikalnya si iblis yang jahat. Ya, dan akibatnya kekal. Masuk neraka ya. Matius 25 ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi ya. Lanjutan dari Matius 25 ayat 29 itu neraka ini. Jadi kunci untuk kita mengalami kelimpahan, kembangkan, gunakan dengan sebaik-baiknya talenta yang kita miliki. Maka kita akan mengalami kelimpahan. Nah, itu kebenaran yang pertama yang saya dapatkan. Yang kedua, sekarang ke Matius, masih Matius 25 ayat 29, tapi versi yang lain. NLV, NLV, New Living Version ya, kalau nggak salah. Nah, New Life Version. Saya bacakan ya. For the man who has will have more given to him. He will have more than enough. The man who has nothing, even what he has will be taken away. Lihat ya. Jadi beda sekali dengan versi bahasa Indonesia. Jadi dikatakan dengan jelas, for the man who has will. Jadi kita harus punya kemauan. Sama seperti perempuan tadi. Punya tekad yang kuat untuk sembuh. Jamah jumlahnya Tuhan Yesus. Kita harus punya tekad, punya kemauan untuk berkelimpahan. Kata kelimpahan dikatakan di dalam ayat versi ini more than enough. Lebih dari cukup. Ya, gitu. Jadi kita harus punya untuk supaya punya tekad, punya kemauan untuk kita mengalami kelimpahan. Ini kebenaran yang Tuhan bukakan lagi. Seperti itu. Nah, terus itu ayat 25, Matius 25 ayat 29. Untuk yang Lukas 26, Lukas 19 ayat 26, versi NLP, itu persis sama dengan Matius 25 ayat 29. Jadi saya nggak perlu dibahas lagi ya, karena kita tadi yang Matius 25 ayat 29, dua versi udah kita bahas. Lukas 15 ayat 26 bicara yang sama. Nah, sekarang kita bahas gabungan ayat yang kedua yang tadi ya. Mulai dulu dari Matius, mudah-mudahan teman-teman nggak bingung ya, banyak ayat. Tapi mari kita fokus karena ada kebenaran yang Tuhan ingin sampaikan, yang Tuhan ingin bukakan kepada kita semua yang
memberkati kita semua. Matius 13 ayat 12 dulu kita mulai. Versi NLT. Kalau bisa dilayarkan lebih bagus. Matius 13 ayat 12 versi NLT. Ya, saya bacakan ya. To those who listen to my teaching, more understanding will be given. And they will have an abundance of knowledge. But for those who are not listening, even what little understanding they have will be taken away from them. Jadi beda jauh ya versi ART ini dengan yang terjemahan bahasa Indonesia. Kalau dibandingkan itu beda jauh kali ya. Jadi lebih jelas buat kita. Nah, saya coba bantu ya menerjemahkan dalam bahasa Indonesia ya buat teman-teman yang mungkin kesulitan dalam bahasa Inggris. Yang NLT, yang Matius 13 ayat 12, bahasa Indonesia kira-kira begini. Bagi mereka yang memperhatikan atau mendengarkan ajaranku, lebih banyak pengertian yang akan diberikan. Dan mereka akan memperoleh pengetahuan atau hikmat yang melimpah. Tetapi bagi mereka yang tidak memperhatikan atau mendengarkan, bahkan pengertian sekecil apapun yang mereka miliki akan diambil daripadanya. Jadi kata kunci untuk kelimpahan di ayat ini adalah listening. Listening itu berbeda dengan hear. Ya. Hear itu hanya dengar, hanya mendengar. Tapi kalau listening itu mendengar dengan penuh pengertian, fokus gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau kita listening pada firman Tuhan, maka kita akan alami kelimpahan. Ya. Kita katanya akan memperoleh pengetahuan dan hikmat yang melimpah. Luar biasa. Dan kelimpahannya seperti apa kalau dibagikan di ayat Matius 25 itu berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Ya. Jadi ada bonusnya ya. Jadi ya ada bonusnya karena kita mendengarkan dengan penuh perhatian. Maka kita akan mendapat pengertian, rema, wahyu, kebenaran, dan sebagainya yang membuat kita akhirnya mengetahui rahasia kerajaan sorga. Itu ayat 11 ya. Matius 13 ayat 11 di situ dikatakan pada saat kita listening, mendengarkan firman Tuhan dengan penuh perhatian, kita akan mendapatkan pengertian, rema, wahyu, kebenaran, dan sebagainya yang membuat kita akhirnya mengetahui rahasia kerajaan sorga. Matius 13 ayat 11-nya. Kalau saya bisa bacakan sebentar. Matius 13 ayat yang ke-11. Di sini dikatakan, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Kepadamu diberikan karunia. Kepada siapa? Yang listening. Yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Itu akan dikaruniakan rahasia kerajaan surga. Dan dikatakan di ayat ke-17. Matius 13 ayat 17. Di situ dikatakan, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Jadi katanya di ayat 17 tadi, banyak nabi, banyak orang benar ingin mengetahui rahasia itu, tetapi mereka tidak mendapatkan. Karena mereka tidak punya kriteria listening. Mereka tidak bisa mendengarkan dengan penuh perhatian. Hanya mendengar doang. Ingat loh, yang pengen tahu ini kalibernya nabi. Orang benar loh. Jadi bukan kaliber yang esek-esek, bukan jemaat biasa. Ini kalibernya nabi. Jadi bukan orang Kristen biasa. Nah, inilah yang namanya perkenanan Tuhan. Saya tadinya nggak ngerti ya, kenapa Matius 25 ayat 29 ini dikaitkan dengan waktu kemarin saya
Minta bahwa firman itu dikasih judul berkenan. Disinilah akhirnya saya ngerti. Orang bisa mengerti rahasia kerajaan sorga itu karena perkenanan Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Orang nabi nggak bisa ngerti, orang benar nggak bisa ngerti, tapi kita orang yang biasa, orang yang bukan kaliber nabi, bukan kaliber daripada orang benar mungkin, orang-orang biasa, tapi kita punya listening, akhirnya kita dibukakan. Inilah yang namanya perkenanan Tuhan. Jadi saya baru mengerti ayat ini. Luar biasa ya. Maka perlu kita punya satu kebenaran lagi di Lukas 10 ayat 21. Kalau bisa ditampilkan boleh. Lukas 10 ayat 21. Berkaitan dengan ini. 10 ayat 21 di situ dikatakan, saya bacakan ya dari Alkitab saya. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Jadi disembunyikan bagi orang bijak, bagi orang pandai, tapi Tuhan nyatakan kepada orang kecil. Supaya kita mendapatkan perkenanan Tuhan, jadilah orang kecil. Jangan jadi orang yang sombong. Karena kita sudah mengetahui banyak kebenaran, waduh, kita jadi akhirnya kita malah nggak ngerti nanti. Jadilah orang kecil, firman Tuhan katakan. Maka kita akan mengenal kebenaran. Kita akan dapatkan perkenanan Tuhan. Kita akan mengetahui rahasia kerajaan surga. Oke, lanjut. Berharap teman-teman nggak bingung ya. Lanjut. Sekarang ke Matius 4 ayat 25. Matius 4 ayat 25 itu bicara sama persis dengan Matius 13 ayat 12 yang versi NLT. Yang tadi ya, yang kita bahas. Tetapi yang menarik justru ayat Markus 4 ayat 24-nya. Yang berkata di versi LET, kalau ada bisa ditayangkan, Markus 4 ayat 24-nya ya. Nah, then he added, pay close attention to what you hear. The closer you listen, the more understanding you will be given, and you will receive even more. Jadi kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesianya kurang lebih seperti ini. Perhatikanlah dengan sungguh-sungguh terhadap apa yang engkau dengar. Semakin sungguh engkau memperhatikannya, semakin banyak pengertian yang akan diberikan kepadamu. Dan engkau akan menerima lebih lagi atau berkelimpahan. Jadi kunci untuk berkelimpahan berdasar ayat ini adalah pay close attention. Sebenarnya pay attention saja udah bagus. Udah sangat bagus. Karena pay attention itu menekankan bahwa kita memberi perhatian lebih, betul nggak? Anda pay attention itu udah melakukan perhatian lebih. Tetapi pay close attention itu jauh lebih dalam lagi perhatiannya. Gitu. Jadi lebih lagi, lebih sungguh-sungguh lagi perhatiannya, lebih fokus lagi perhatiannya. Kalau boleh saya gambarkan ya, bedanya antara pay attention dengan pay close attention. Kalau pay attention itu kita sedang meneliti kebenaran firman Tuhan. Wah, kita baca-baca dan sebagainya ya, berbagai versi. Tetapi yang namanya pay close attention, kita itu sedang meneliti kebenaran firman Tuhan dengan menggunakan kaca pembesar. Kira-kira begitu. Lebih close ya, lebih sungguh-sungguh gitu. Berbagai versi tapi pakai kaca pembesar. Waduh, luar biasa. Kira-kira gitu gambarannya tentang pay close attention. Jadi kalau kita punya kriteria pay close attention, siap-siap kita akan mengalami kelimpahan. Siap-siap rahasia Tuhan disingkapkan kepada kita. Ada amin? Amin. Ya.
Amin. Oke, itu yang dari tadi itu Markus 4 ayat 25. Sekarang kita lanjut ke, oh ya, tentang yang Markus 4 ayat 24. Terjemahannya ini Markus 4 ayat 24 tapi versi The Living Bible, TLB ya. Ini lebih menarik ya, kebenaran yang disingkapkan di Markus 4 ayat 24. Karena di situ dikatakan, kalau bisa ditampilkan di layar lebih bagus, Markus 4 ayat 24 TLB. Nah, di sini dikatakan, and be sure to put into practice what you hear. The more you do this, the more you will understand what I tell you. Jadi terjemahannya kurang lebih seperti itu. Dan pastikan untuk mempraktekkan apa yang engkau dengar. Semakin sering engkau melakukannya atau mempraktekannya, semakin banyak engkau mengerti apa yang saya katakan. Jadi kata kuncinya untuk mengalami kelimpahan adalah to put into practice. Praktekkan firman Tuhan yang engkau dengar. Jangan hanya jadi pendengar firman Tuhan yang baik saja, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan yang baik juga. Jadi kalau kita punya kriteria to put into practice, maka kita akan siap mengalami kelimpahannya, kelimpahan Tuhan. Siap dibukakan rahasia-rahasia. 2 Petrus 1 ayat 8 mengatakan seperti ini. 2 Petrus 1 ayat 8 dikatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi firman Tuhan di 2 Petrus 1 ayat 8 ini berjanji bahwa pada orang-orang yang punya kriteria ini, to put into practice ini, kita akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Itu ya. Yang terakhir, Lukas 8 ayat 18, itu bicara hampir sama dengan Markus 4 ayat 24 dan Matius 13 ayat 12. Hanya ada satu penekanan dari ayat ini, yaitu tentang cara kita mendengar firman Tuhan. How you listen. Ya. Terkadang pada saat kita, kan di situ dikatakan, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. How you listen. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi dan seterusnya ya. Jadi terkadang pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, dalam pikiran atau hati kita sudah tertanam kebenaran yang kita tanamkan sendiri. Kita tidak membuka diri pada kebenaran baru yang Tuhan ingin sampaikan. Sikap ini akan membatasi Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jadi saat kita mendengar firman Tuhan, kita harus datang seperti kertas kosong yang siap ditulis oleh Tuhan. Baru kebenaran itu akan Tuhan singkapkan kepada kita. Tapi kalau kita sudah punya kebenaran sendiri, dia contohnya gampang ya. Mungkin yang kena penyakit kusta itu ya, yang Panglima Aram itu, Ben Hadad ya. Dia pikir pada saat datang ke Elia, nanti Elia tuh akan menumpangkan tangannya di tempat bagian yang sakit, yang kena kusta dan sebagainya. Tapi enggak, disuruh menyelam ke sungai Yordan 7 kali sembuh. Itu kan yang ada dalam pikiran Ben Hadad. Tapi dengan cara yang mudah, disuruh nyelam, akhirnya dia sembuh. Bukan dengan cara-cara yang dia pikirkan. Nah ini kadang-kadang kita punya cara berpikir gitu. Tuhan harus jawabnya dengan cara begini. Jadi akhirnya itu membatasi sehingga Tuhan tidak bisa bekerja. Baik, terakhir kesimpulan. Supaya kita mengalami kelimpahannya, kelimpahan Tuhan, dan juga mengalami bonusnya, yaitu dibukakan rahasia Tuhan. Ada 6 hal yang harus kita lakukan dari tadi pembahasan. Yang pertama, mengembangkan talenta kita dengan sebaik-baiknya. Jangan simpan talenta, kembangkan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, mempunyai tekad bulat untuk mengalami Tuhan. Yang ketiga,
harus listening. Yang keempat, harus pay close attention. Yang kelima, harus put into practice. Yang keenam, how you listen. Bagaimana engkau mendengarkan. 6 kriteria ini kita miliki, maka kita akan mendapatkan perkenanan Tuhan sehingga menjalani hidup yang berkelimpahan dan mengetahui banyak rahasia Tuhan. Tetapi pengertian kita tentang kelimpahan juga jangan salah ya. Jangan salah fokus. Jangan kita hanya fokus pada harta atau uang yang banyak kalau bicara kelimpahan. Enggak selalu. Apakah Elisa punya harta yang banyak? Setahu saya di Alkitab tidak menyatakan itu. Padahal mereka punya perkara-perkara yang dahsyat. Karunia-karunia yang luar biasa. Sampai Elia diangkat naik ke surga. Bahkan kalau saya ambil contoh lagi kepada Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu menjadi miskin supaya kita kaya. Jadi kelimpahan itu bicara limpah kasih karunia Tuhan, limpah hubungan harmonis dalam keluarga. Bisa aja gitu. Jadi bukan hanya bicara tentang harta dan uang yang banyak dan sebagainya. Bicara kelimpahan. Saya ada satu teman tinggal di Indramayu, mendekat. Dulu sama-sama di PMK. Saya waktu dengar itu saya cukup kaget. Jadi waktu dia pindah ke Indramayu, dia kumpul dengan keluarga besarnya, dan akhirnya mereka mengadakan ibadah keluarga seminggu sekali. Seminggu sekali, bukan sebulan sekali. Bukan 2 bulan sekali, seminggu sekali. Saya bilang nggak bosan itu, seminggu sekali. Ini ada 5 keluarga kalau lebih, dan itu gantian ke tiap rumah. Mereka katakan supaya mengalami kelimpahan Tuhan, mereka merasakan dengan melakukan itu setiap seminggu sekali mereka mengalami kelimpahan Tuhan. Jadi saya bilang, wih luar biasa, dahsyat. Saya ya niru ya. Makanya itu yang memicu saya untuk memulai ibadah keluarga di keluarga saya meskipun baru 2 bulan sekali nih. Baru sekali lagi kemarin dilakukan. Di bulan Agustus mau diadakan yang kedua. Ya itu teman-teman yang saya sampaikan kiranya jadi berkat buat semuanya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bro Yusak. Sharing yang sangat berat. Sangat berat tapi sangat menarik ya. Karena jarang sekali kalau orang baca Alkitab, umumnya sih mengacu kepada banyaknya ya yang kalau yang saya kenal mengacu ke bahasa asli. Tapi udah bahasa asli mah susahnya minta ampun lagi. Makanya yang Bro Yusak sharing ini keren menurut saya. Sampai ada 3 macam. New Life Version, New Living Bible, ya, sama apa lagi gitu. Saya pun baru mendengar lah ya, yang kayak begini. Membuka wawasannya jadi ada memancar gitu ya, ke segala arah. Bahwa apa yang dimaksud teh, umumnya kan kayaknya teh harta ya. Jadi banyak doa, banyak berkat, berkatnya duit gitu. Tapi yang Bro Isak bilangin kan jadi pemikiran kita jadi beda banget. Kalau dengar kemarin-kemarin Bang Daud bilang mah memberikan kita pengenalan yang lebih dekat. Membaca Alkitab itu bukan mencari berkat dalam arti duniawi, tapi memberikan pengenalan lebih dekat. Gitu. Ya bagus sekali Bro Isak. Mungkin di antara teman-teman ada yang ngeh gitu dari apa yang disampaikan oleh Bro Isak. Mungkin memberikan. Nah, silakan. Ya sama Bro Isak. Itu yang dialami saya juga waktu dulu pertama masang aplikasi Alkitab. Teman saya itu kan nanya, ini kalau saya punya iPad, aplikasi Alkitab mana mestinya yang cocok katanya buat iPad saya. Saya cariin, kalau saya pasang Alkitab, saya pakai dua macam aplikasi kan. Pertama YouVersion, terus Bible Gateway kan.
Nah, yang new version itu yang dialami sama Ko Yusak tuh sama waktu saya baca. Kalau mau dibandingin langsung berbagai versi, gimana dari satu halaman gitu. Nah, aplikasi yang seperti YouVersion itu ada. Kita nggak usah ngerti bahasa Inggris, bisa aja. Kalau saya ditunjukin sama teman saya, kamu nggak harus aja nggak perlu ngerti bahasa Inggris. Kalau kamu buka dari sini, ini jadi bahasa Indonesia semua gitu. Kita udah dibikin mudah bisa lah, tinggal pakai pokoknya. Begitu dia tunjukin sama saya satu kali nih, kalau kamu udah ingat nanti kamu gak usah nanya lagi. Sama saya pasti udah tahu caranya gimana. Tapi memang yang disampaikan Bro Yusak itu persis sama yang dialami sama saya tuh. Segitu aja. Oke, makasih Bro Cun. Mungkin yang dimaksud Ko Cun ini itu aplikasi yang akan memudahkan kita mencari berbagai macam versi, begitu Bro Cun ya. Jadi bagi yang ingin mendalami dengan berbagai macam versi Alkitab, bisa lewat aplikasi itu. Oke, ada tanggapan yang lainnya? Atau yang lebih membuka wawasan mungkin dari Kawi, gimana Kawi atau Kafu? Mungkin ada ulasan. Ya, mungkin dari saya sedikit aja ya. Silakan. Tadi memang benar kata Ko Yusak, saya dulu pertama lagi baca ayat ini juga karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ya. Nah itu memang kalau kita baca satu ayat ini, kita tuh semua akan nggak ngerti. Kepikirannya kok kebalik gitu ya. Kalau kita cuma baca ayat ini kebalik ya. Masa yang punya dikasih, yang nggak punya diambil kan? Tapi ini kan ceritanya cerita soal talenta ya. Yang ada dikasih 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Itu yang 5 sama yang 2 kan dia mengerjakan talenta dia berusaha kan, dia bekerja sehingga menghasilkan. Tapi yang dikasih 1 talenta, dia nggak mengembangkan talentanya, dia tidak bekerja sehingga tidak mendapatkan apa-apa. Nah itu kalau kita baca di ayat 28-nya ya, sebelum ayat 29, ayat 28, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ya, jadi inilah yang karena yang 1 talenta itu tidak mengembangkan. Jadi kalau kita bacanya minimum cerita di atas sampai ke ayat 28, terus ayat 29. Ayat 29 kita baru bisa ngerti. Ya, jadi nggak kebalik gitu. Menurut pikiran kita kebalik ayat 29. Kepada orang yang mempunyai diberi, ya tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil. Kalau kita cuma baca ayat ini kan bingung, nggak ngerti, sama Tuhan nggak adil ya. Tapi kalau kita baca cerita dari atas, nah dari ayat 28 kita udah lihat. Ayat 28 ceritanya sama. Sebab itu ambillah talenta itu. Jadi diambil dari yang 1 orang dapat dikasih 1 talenta dititipin, diambil. Ya, berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Ya, itu pengertiannya begitu. Karena yang dapat 5 talenta itu dia mengembangkan talentanya, makanya dia diberi lagi. Tapi yang dikasih 1 talenta, dia nggak mengembangkan, dia nggak bekerja, dia nggak ada waktu buat tuannya ya artinya. Nah itu mungkin seperti kehidupan kita sehari-hari ya. Kita tuh sebagai orang percaya, kita harus ada waktu buat Tuhan ya. Kita harus mengembangkan talenta dan kita juga harus ada waktu buat Tuhan. Ya, harus mau berdoa, harus melakukan firman-Nya, berarti itu kan harus ada waktu kan. Kita harus bekerja, ya sama yang ini talenta dititipin, kamu kasih talenta, ya kamu kembangin apa enggak? Kalau enggak ya diambil itu talenta. Kita diambil sama dia. Kalau yang mau mengembangkan talentanya, dia akan berkelimpahan. Ya, nah itu mungkin komentar dari saya gitu ya. Kita sama-sama di Full Gospel juga sama lah. Kita juga harus ada waktu ya. Waktu berfellowship, ada waktu untuk dengan susah payah mengundang teman-teman datang, itu sama.
kita mengerjakan itu ya untuk supaya Tuhan kita disenangkan hatinya ya. Maka dia akan kasih nanti gitu. Ya itu kira-kira lah komentar dari saya ya. Oke, makasih Pak Wisan. Dihubungkan dengan perjuangan kita di chapter ya, Pak Wisan ya. Ya, Berjuang meraih orang, meraih jiwa-jiwa, sangat menguatkan. Oke, yang lainnya, Bro Andri, Koho ada? Masih ada waktu nih. Pak Afuk barangkali. Kalau tanggapan dari saya sih intinya ya, kalau saya banyak belajar tentang bicara tentang ini kan bicara tentang talenta ya. Kalau di perikop lanjut ke kalau kita baca cuman Matius 25 29 itu pasti ya salah pengertian. Tapi kalau kita runut ke atas kan itu perikopnya sebenarnya sih tentang 521 ya. Tuhan berikan kepada orang itu 5 talenta, ke orang kedua itu 2 talenta, dan kepada orang 1 talenta. Kalau saya cari di Gibah Google, itu 1 talenta itu sekitar 6.000 dinar ya. Kalau dulu kan gaji 1 hari itu 1 dinar. Itu luar biasa. Jadi kalau Tuhan berikan kepada seorang 6.000 dinar itu suatu hal yang luar biasa. Jadi besar sekali. Kalau sekarang UMR Bandung berapa sih? Sehari tukang pun sekarang minimal tuh 100.000 ya, nggak salah. Paling kecil. Ya, Kali 6.000 berarti 600 juta. Itu udah modal. Jadi kalau ada, kadang saya pribadi ya, kalau lihat ada orang lengkap semuanya, tangan 2, kaki 2, bicara bisa, dengar bisa, semua lengkap, nggak bisa kerja, nggak bisa menghasilkan, bahkan untuk diri sendiri pun dia minta-minta. Wah, itu suatu hal yang kebangetan itu. Bahkan ada orang yang nggak punya kaki pun bisa sukses. Punya kaki, tangan nggak ada, bisa sukses. Jadi intinya bukan ke orangnya, tapi intinya malas itu. Kalau saya baca di Matius 25 ayat 29 itu, kalau urut ke atas tentang talenta, buanglah hamba yang tidak berguna. Berarti yang malas lah intinya ya. Intinya kembali sana. Jadi saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Bro Ishak ya. Jadi kelimpahan itu bukan masalah materi juga ya. Bukan masalah materi juga. Kalau kita lihat Petrus, lihat Paulus pun mereka berkelimpahan, sangat-sangat berkelimpahan. Kenapa saya katakan mereka Petrus, Paulus itu berkelimpahan? Karena dia bisa banyak memberi ke banyak orang, memberikan banyak hal gitu, tentang pengetahuan, tentang hal-hal rohani. Itu satu kelimpahan yang berkat yang luar biasa bagi saya pribadi ya. Jadi bukan hanya sifatnya real apa yang kelihatan mata gitu, tapi yang nggak kelihatan orang, harusnya itu ketika orang hidup berkelimpahan dia bisa membagi sesuatu itu bagi orang lain ya. Jadi istilahnya katakanlah dia punya 1 talenta, dia nggak berpikir saya cemburu dengan orang yang memiliki 5 talenta gitu. Padahal kalau dia pikir 1 talenta 6.000 dinar itu suatu talenta yang luar biasa gitu. Suatu kelimpahan yang Tuhan berikan ke orang itu. Tapi kadang-kadang kita menyepelekan apa yang Tuhan beri gitu. Saya pernah ketemu dengan beberapa orang saudara ya. Di teman gereja itu ada 1 orang, dia bisa pijat, dia bisa masak, dia bisa apa. Wah, multi talenta aja. Kenapa? Karena dia belajar bukan kecil. Apa yang dia, tangan dia, nah ini kerjain aja. Dulunya nggak bisa, jadi bisa gitu. Gimana orangnya kembali di situ. Sebagai katakan tadi Bro Ishak ya, pemalas ya udah. Dia nggak bisa apa gitu. Ketika kita sebagai anak Tuhan bukan hanya bekerja secara rohani aja, tangan kita itu di bumi ya berpijak ya kita harus cari uang juga. Kita rajin beribadah, rajin ke Tuhan, dan kita rajin juga cari duit gitu. Nah ini 2 hal itu yang seimbang. Jadi nggak apa jomplang gitu istilahnya gitu. Itu aja sih kalau saya mau bagiin. Masih. Ya, setuju sekali Bro Andri, terutama soal keseimbangan itu ya. Jadi kadang-kadang orang kalau sama materi bisa sampai nggak ada waktu
beribadah pun nggak ada waktu. Dan kalau melayani Tuhan hanya dalam pikiran, tidak dalam perbuatan, banyak juga ya. Ya, tapi simpulannya malam ini sharing firman Tuhan dari Bro Yusak membuka wawasan baru kalau buat saya ya. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan juga buat saudara-saudara di sini yang bisa nanti kita kabarkan bagi mereka-mereka yang tidak hadir. Oke, mungkin ada lagi nggak? Pak Fuk diam aja dari tadi. Bisa disangka Judas kok. Kok nggak ada suaranya ya kok ya? Saya boleh tambah Luar sedikit? biasa malam hari ini, Bro Yusak, gitu ya tentang ini. Tapi kalau saya pikir sih memang ini juga ini pribadi ya. Dikatakan mungkin di sini yang kaya makin kaya ya, yang nggak ada gambarannya seperti itu kali ya. Yang 5 talenta bisa dapat 5 tuh, ya yang kaya makin kaya. Yang satu tuh ya dia nggak diusahain gitu. Jadi kita harus belajar dari hal yang kecil ini harus kita usahakan ya. Jadi kita juga belajar karena kalau kita lihat juga sekarang memang jujur yang kaya makin kaya gitu. Yang punya banyak talenta semakin diberkati gitu ya. Nah, artinya apa? Kita jangan menyepelekan hal yang kecil, tetapi kita harus berusaha gitu ya. Yang satu itu harus kita kembangkan ya. Nah, ini gambaran saya pribadi aja sih. Gitu. Itu aja mungkin Kohin Kiam. Ya, terima kasih. Saya boleh tambahkan sedikit, Bro Ingat? Silakan. Jadi Tuhan itu menuntut kita nggak berlebihan. Kalau lihat dari talenta yang tadi diberikan 5, 2, 1. Yang diberikan 5, dia tidak dituntut untuk menghasilkan 10. Dituntut menghasilkan 5. Maksimal 100%. Yang 2 dituntut 2. Sama 100%. Yang 1 sebenarnya dituntut 1 juga. Karena dia maksimalnya 100% ya 1. Jadi menghasilkan 2. Jadi Tuhan tuntut sesuai dengan kemampuan kita. Tahun-tahun. Tapi Tuhan inginnya maksimal. Yang Tuhan inginkan talenta yang Tuhan berikan itu maksimal dikembangkan. Itu yang saya dapat ya. Jadi Tuhan tidak menuntut berlebihan. Terima kasih. Ya, makasih Bro Yusak. Saya kepikir satu cerita ya. Kadang-kadang manusia tergoda sama keinginannya sendiri. Kayak hidup di dunia gitu. Lagi itu pernah cerita sama karyawan saya. Gimana caranya kita cepat kaya? Saya bilang susah deh yang kayak gitu mah. Ya kayak buat kayak kita mah kesempatan banyak kelewatan. Baru aja si bos datang. Waktu itu memang baru datang ya. Bos saya yang besar. Gam, itu di Mekarwangi ada tanah mau dijual murah, di tukangan tempat saya. Paling kau beli tempat sekarang saya apa ada saya mah nggak tahu. Dia beli ruko. Kalau di Cibaduyut kan sama. Beli ruko 4. Di belakang ruko kan biasanya ada beranghangnya, ada gang kecil gitu. Buat motor juga nggak perwis. Dia waktu beli ruko itu teh rata-rata per meternya teh nggak tahu 10 atau 15 juta gitu per meter persegi. Ruko-ruko itu teh. Hah? Kenapa? Dia bilang teh, yang di belakang makin murah. Ditawarkan ke orang 3 juta. Kan lumayan murah. Mungkin namun saya buka restoran gitu. Dapurnya di sana. Dan cuman paling-paling juga beda 70 cm beranghangnya.
Saya pikir itu orang beli banyak. Nah, yang saya simpulkan sama ngobrol sama sesama rekan karyawan, sok deh. Kalau buat orang yang punya duit mah yang kayak gitu, kesempatan nggak akan lewat. Nah, kalau buat kita mah selalu terlewatkan. Kalau kita memang keinginannya ya punya 1 talenta, pengen 5 talenta ya. Kalau kita punya 1 talenta ya pengennya jangan banyak-banyak. Berkembang jadi setengah talenta dulu atau jadi 1 talenta, jangan tiba-tiba pengen kegedean. Sama seperti Bro Ishak bilang, Tuhan kan nggak pernah minta kita melebihi kemampuan kita, tapi mengoptimalisasi talenta kita semaksimalnya. Kita mencari sampai di mana sih batas talenta kita, baru kita akan berkembang. Jangan pikirnya karena dunia ini bekerja dengan harta duniawi, jadi kita mikirnya ke atas terus yang nggak akan nyampe-nyampe. Oke deh, kalau nggak ada yang ulasan lagi, kita tutup sampai di sini ya. Ke pengumuman. Saya dihimbau untuk mengumumkan perihal konvensi. Diharapkan sih member-member Tunas Dago ada yang ikut konvensi nanti di 7 Oktober. Kalau presiden sama wakil presiden wajib ikut. Gitu ya Kak Afuk ya? Ya, Pak Hidkam, betul sekali. Ya mudah-mudahan kalau Yusak pada saatnya nanti bisa ada waktu ya. Kita doakan saja semuanya berjalan lancar. Bisa menghadapi masalah yang sekarang dihadapi. Dan untuk Bro Andri juga boleh dipertimbangkan si mau ikut ya. Ikutan konvensi. Terus perihal persekutuan doa Kak Afuk yang hari Selasa ya. Ya. Itu juga dihimbau para member bisa ikutan. Tempatnya di mana kok? Lupa lagi. Di La Petite jadinya. Oh, La Petite yang enggak ya, katanya bisa letehan buat doa. Nah, soalnya di Bivasol kecil katanya ya. Ya. Ya, jadi pada teman-teman yang nanti ketemu teman yang lain yang enggak hadir, hari Selasa tanggal 15 kita adain persekutuan doa RD 8. Para member dihimbau untuk bisa datang biar menguatkan doa kita kepada Tuhan. Oke, gitu aja pengumumannya ya. Sekarang kita akan menuju doa syafaat. Doa syafaat untuk kesehatan member. Minta Kouho ya. Berdoa untuk kesehatan member buat kita semua. Kemudian untuk pekerjaan dan usaha, minta Bro Andri aja deh. Kemudian untuk perkembangan chapter, saya minta Bro Herman buat mendoakan kita chapter-chapter di bawah Bro Herman. Kemudian penutup dan berkat, minta dengan hormat Pak Awi membawakan doa berkat buat kita semua. Baik, sebelum menuju doa syafaat, kita dengarkan dulu satu pujian. Shalom Alaikum. Evenu Shalom, Evenu Shalom, Evenu Shalom.